1, 2, 3. Sudah muncul. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganang Bimantara dengan NIM 04191030, dan di sini saya bersama rekan saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Abdisya dengan NIM 04191044. Oke, baik. Di sini kami di sini kami mempelajari mata kuliah mengenai desain sistem pengaturan, yang dimana kami mendapatkan tugas untuk mendesain suatu sistem menggunakan prinsip lead kompensator. Nah, kemudian di sini kami mendapatkan judul yakni analisis steady state pada motor menggunakan lead kompensator. Dan sistemnya nantinya akan didapatkan menggunakan MATLAB. Menggunakan MATLAB. Oke, bisa dilanjut. Oke, Abi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bima. Di sini ada 2 outline pada pemaparan kali ini. Yang pertama ada penjelasan kompensator lead dan lag. Kemudian pembahasan soal kompensator lead dan lag. Baik, yang pertama sistem dan meningkatkan stabilitas sistem. Sedangkan kompensator lag sendiri akan menaikkan akurasi steady state dari sistem, tetapi cenderung memperlambat tanggapan sistem. Pada tanggapan transient dan tanggapan steady state sekaligus, maka penggabungan kedua prinsip kompensator ini menjadi pilihan yang cukup bagus. Nah, di sini secara umum lead kompensator itu sering digunakan pada sistem yang sudah tidak memiliki masalah dengan steady state error, tetapi masih perlu memperbaiki transient respon yang kurang bagus. Next, di sini kita lanjut ke pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan soal, yang dimana soalnya kita akan mendapatkan fungsi yakni 4/S plus 4, yang dimana kita menggunakan beberapa parameter yang akan digunakan nantinya, yakni KV sebesar 20 second dan PM atau phase margin sebesar 50 derajat, kemudian gain margin sebesar 10 desibel. Kemudian langkah selanjutnya kita akan merancang sebuah kompensatornya. Bisa dilanjut. Nah, kemudian kita akan merancang kompensator dengan beberapa langkah sebagai berikut, yang dimana kita menganggap sistem di atas ialah kompensator lead. Dan kemudian didapatkan fungsi DCS sama dengan KC alfa TS plus 1 per alfa TS plus 1. Dan kemudian sesudahnya sistem terkompensasi dengan mengambil fungsi 4S S plus 4. Kemudian fungsi tersebut dimasukkan ke persamaan GCS-nya. Dan selanjutnya kita akan menentukan nilai K dari syarat KV yang telah ditentukan sebelumnya, yakni sebesar 20. Didapatkan nilai K-nya sama dengan 5. Mengapa sama dengan 5? Karena nilai K sudah dihitung menggunakan sintaks menggunakan limit. Next. Nah, kemudian untuk nilai KV-nya sudah terpenuhi di MATLAB sebagai berikut. Nilai num-nya yakni nilai dari sistem yakni dari 4, kemudian den 114, kemudian unkompensatornya TF atau transfer function dari 6 den, dan PN atau phase marginal yang sudah kita tentukan yang sebesar 50 derajat, dan KV sebesar 20. Kemudian kita mencari nilai K dari pembagian antara KV dan KVUC. KVUC-nya sendiri kita dapatkan dari transfer function yang sudah kita masukkan sebelumnya, yakni satu. Lanjut, Bi. Iya, kemudian langkah selanjutnya kita akan menentukan bot plot sistemnya dari persamaan tersebut atau dari persamaan KV yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita menggambarkan bot plot sistemnya dengan sintaks MATLAB, yang dimana unkompensator 1 dengan nilai K dikalikan unkompensator sebelumnya. Kemudian didapatkan unkompensator dengan gambar. Lanjut, Bi. Gambarnya sebagai berikut.
Dan didapatkan data dari body diagram di atas dengan phase margin atau data di samping dengan menggunakan nilai 14, peak-nya yakni 20,3 desibel dan frekuensinya 1,87 radian per second untuk magnitudenya dan frekuensi 4,80. Karena data tersebut masih jauh seperti yang diharapkan dengan phase margin yang masih mempunyai delay, maka mencari phase margin dan crossover dengan MATLAB menggunakan sintaks yakni sebagai berikut. Dan untuk mencari GMUC dan PMUC, kemudian GCF dan PCF untuk crossover, cross frekuensi, maka margin uncompassed didapatkan nilai dari GMUC yakni infinite, PMUC sama dengan 13,9977, GCF infinite, dan PCF 4,8382. Di samping dimasukkan nilai 11 karena garis yang dibentuk di magnitudenya dari 10 dengan 20 rentang asumsikan seperti itu. Kemudian kita masukkan ke dalam sintaks MATLAB menggunakan 11 desibel dengan PM dan didapatkan nilai phase margin 47,0023. Kemudian mencari nilai alfanya untuk melihat sudutnya dari derajat. Dan menggunakan sintaks MATLAB, maka alfa yakni 1 min sin PM dikali pi per 180 dibagi 1 plus sin PM dikali pi. Dan kemudian didapatkan nilai dari alfa sebesar 0,1, yang dimana kita masukkan ke dalam MATLAB-nya dengan sintaks magnitude min 20 kali log 10 1 per SQRT 8,0926. Nah, kemudian mencari nilai ZC dari nilai GC baru dari data sebesar 7,35 radian per second. Maka GC baru kita masukkan nilai dari frekuensi yakni 7,35 dengan ZC sama dengan GC nu dikali GC nu per SQRT alpha. Maka didapatkan nilai ZC sama dengan min 2,8951,660. Lanjut. Kemudian mencari nilai kompensator dari nilai yang sudah didapatkan oleh PC dan ZC. CK dibagi alfa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dan didapatkan nilai dari kompensator yakni 32,227 S plus 2895 per S plus 1866. Kemudian mengupdate kompensator 28,91 S plus 2,895 per S plus 1866 S kuadrat plus S plus 4 step yakni KPC Discipline transfer function. Sebelumnya sintaks ini sudah kita tentukan dan kita dapatkan sebelumnya, tetapi kita mengupdate sintaks yang baru. Kemudian kita masukkan TF-nya 14 dan didapatkan nilai 20 untuk nilai KV-nya. Lanjut, Bi. Nah, seperti dapat dilihat sebelumnya untuk kompensatornya atau sudah lead kompensator dan warna merah itu unkompensator dan warna biru kompensator. Dari bentuk kompensator tersebut dapat kriteria untuk meminimalisir unstable dari sistem atau sudah memasuki respon steady state dari sistem. Dan di sini itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.